Alhamdulillah. Nah, itu farhatan lil-shaim yang pertama yaitu ketika iftar, ketika ia berbuka. Walaupun memang sebelum berbuka kita melihat gorengan, es campur rasanya enak banget, Pak. Tapi ketika sudah azan kita minum seteguk saja, itu rasanya sudah hilang. Jadi sebetulnya karena tegukan pertama aja gitu. Jadi habis itu ya udah sudah hilang. Tapi kebahagiaan itu datang ketika orang yang sedang berbuka. Dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua yaitu bahagia apabila seorang hamba bertemu dengan Rabb-nya. Dalam hadis qudsi dikatakan, siapakah orang yang paling beruntung di muka bumi ini? Siapakah orang yang paling bahagia di muka bumi ini? Yaitu orang ketika setelah dia wafat, dia bisa bertemu dengan Allah. Dia bisa bertemu dengan Allah, menatap Allah, bahagia dengan Allah. Itulah orang yang paling berbahagia. Dan siapa orang itu? As-shaim, orang yang berpuasa. Kata Nabi, farhatun inda liqa'i rabbi, kata Nabi, yaitu kebahagiaan orang yang berpuasa tatkala ia wafat nanti adalah ketika ia bertemu dengan Rabb-nya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa di bulan Ramadan ini banyak orang yang dermawan? Kenapa di bulan Ramadan ini banyak orang yang meningkatkan ibadahnya kepada Allah? Karena dasarnya adalah waktu itu di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang masih kecil, belia umurnya sekitaran 10 tahun. Ketika itu beliau diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya. Yaitu siapa namanya? Yaitu Usamah bin Zaid. Ketika itu beliau melihat betul bagaimana perilaku Nabi ketika bulan puasa, bagaimana aktivitas Nabi ketika bulan puasa, apa yang dilakukan Nabi ketika bulan puasa. Lantas Usamah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi ibadah sebagus ini selain pada bulan Ramadan. Makanya pada bulan Ramadan ini disunahkan untuk ziyadatul amal, menambah perbuatan baik, menambah amaliyah kita yang baik. Karena itu adalah dalam rangka mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setiap kali kita berbuat baik diniatkan bukan karena untuk makhluk saja, bukan karena untuk manusianya saja. Diniatkan dulu bahwa ini adalah karena Allah. Fokuskan karena Allah, agar amal kita dicatatnya dua. Yang pertama pahala kita memberi, yang kedua dicatat pahala akan keyakinan kita kepada Allah. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap? Siap. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu, alhamdulillah, ini waktu tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya. Kalau gitu kita tutup dengan doa saja, gitu ya. Ya, Bu ya. Oke. Terus juga saya ingatkan, ketika berbuka puasa, orang biasanya membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu dulu, baru makan. Tapi afdolnya adalah kita membaca Allahumma barik lana dulu. Kita berdoa kepada Allah agar makannya itu diberkahi oleh Allah. Kemudian kita makan,
baru kita membaca Allahumma lakasumtu. Karena kalau dalam segi bahasanya Allahumma lakasumtu itu disebut dengan fi'il madhi. Kalau bahasa Inggris kalau nggak salah past tense ya, yang telah lampau. Jadi yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita Allahumma lakasumtu tapi kita belum batalin, iya, berarti nggak masuk ya, Pak ya. Nah, oleh karena itu, afdolnya adalah kita membaca Allahumma barik lana, kemudian kita suap atau teguk air. Setelah itu baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau dhahabal dhama'u wa butalatil urud wa thabatal ajru insyaallah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa membimbing kita dalam menjadikan hamba Allah yang bersih, karena tujuan kita dihadirkannya Ramadan terhadap seorang hamba adalah ujungnya yaitu Id. Kenapa disebut Idul Fitri? Ini perlu diingat. Idul Fitri adalah artinya Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Jadi orang yang dia beramal penuh kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, outputnya adalah Idul Fitri, yaitu hamba tersebut kembali suci. Lantas apakah kita yang tidak berpuasa sebelumnya masih diampuni oleh Allah? Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Kita masih ada waktu sekitaran 3 hari lagi ya. Kalau nggak salah berapa hari? 4 hari ya. 4 hari lagi. Iya, 4 hari lagi. Itu masih ada kesempatan kita buat taubat. Masih ada kesempatan kita untuk mohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dicap oleh Allah sebagai hamba yang diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, udah azan ya? Oh baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.